أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الرسول المصطفى وعلى آله وصحبه أهل التقى والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى يوم الوفاء. Ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan anugerahnya yang dimana sampai saat ini kita masih dapat merasakan begitu banyak karunia serta anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan selainnya kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bila kalian syukur terhadap nikmat maka Allah akan tambahkan, namun bila kalian kufur atas nikmat ini maka sungguh azabku sangatlah pedih. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa meniti manhaj, meniti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum, pemirsa yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian ilmiah kita terkait tema adab dan akhlak. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada tema tentang al-hilmu. Apa itu al-hilmu? Kata para ulama, al-hilmu adalah kemurahan hati, toleransi hati yang menjadikan seorang hamba dapat menjadi hamba-hamba yang sabar dan mudah memaafkan. Baik, pengarang kitab hafizahullah membawakan satu hadis di pembuka atau muqaddimah tema ini, yaitu Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Ashajj Abdul Qais. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada salah seorang sahabat, dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fika khaslataini." Sungguhnya pada dirimu terdapat dua kriteria atau dua karakter. Sesungguhnya pada dirimu terdapat dua karakter. Yuhibbuhum Allah. Allah Subhanahu wa taala mencintai keduanya. Al-hilmu yang pertama adalah kemurahan hati, wal anatu yang kedua tidak tergesa-gesa. Nah, maka dua karakter ini terdapat pada salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan hal tersebut kepada dirinya dengan berkata, sesungguhnya pada dirimu terdapat dua perangai yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah al-hilmu, kemurahan hati. Yang kedua al-anah, adalah tidak tergesa-gesa. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Kemudian setelahnya beliau menukil firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Juga khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Di antara kriteria orang-orang yang bertakwa adalah al-kadhiminal ghaidh, yang mampu mengendalikan amarahnya, wal 'afina 'anil nas, dan mudah memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan dalam firman yang lain, khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi, maafkanlah kemudian perintahkanlah kepada kebaikan, wa'rid 'anil jahilin, kemudian berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Kemudian kita ingin menarik satu kesimpulan
Maka al-hilmu itu sejatinya memiliki definisi apa? Para ulama memberikan beberapa definisi yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan al-hilmu tajarru' al-ghayz. Hilm itu, kemurahan hati itu adalah bagaimana kita mampu untuk mengendalikan emosi, amarah ketika kita sedang diuji. Ketika kita sedang diuji, kondisi kita sedang diuji bertemu dengan teman-teman mungkin, rekan-rekan yang memicu emosi kita atas tindakan mereka. Nah, maka orang yang memiliki kemurahan hati, al-hilmu tadi, adalah orang yang mampu mengendalikan emosi mereka. Ada juga yang mengatakan laisal halimu man zulim fahalima hatta idza qadira intasara. Tidak dikatakan seorang yang memiliki kemurahan hati ketika ia dizalimi kemudian dalam kondisi ia tidak mampu membalas, ia sabar. Namun dalam kondisi ia mampu membalas, ia tidak sabar, atau ia balas keburukan yang ia dapatkan. Maka ini tidak dikatakan seorang yang halim. Walakinnal halim, adapun orang yang halim adalah man zulima fahalima fa idza qadira ghafara. Insyaallah. Jadi orang yang memiliki kemurahan hati adalah orang yang apabila dizalimi, kondisi ia tidak mampu ataupun mampu untuk membalas, ia tetap tidak membalas, alias memaafkan. Nah, ini adalah orang yang halim, yang memiliki kemurahan hati. Maka Syekh di sini memberikan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah orang yang halim bukanlah orang yang apabila ia dizalimi, kalau ia mampu ia balas, kalau tidak mampu ia bersabar. Nah, ini bukan orang yang halim. Orang yang halim, yang memiliki kemurahan hati adalah yang apabila ia dizalimi, dalam kondisi ia mampu ataupun tidak untuk membalasnya, ia memaafkan. Ini adalah orang yang memiliki kemurahan hati. Makanya sebagian ulama mengatakan, ahli hikmah, al-hilmu arfa' minal aql. Kemurahan hati itu lebih tinggi derajatnya dibanding akal yang sehat. Jadi kemurahan hati itu lebih tinggi derajatnya dibanding akal yang sehat. Kenapa? Alasan sebagian ulama, lianna Allah tabaraka wa ta'ala tasamma bihi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menamai dirinya subhanahu dengan diksi al-halim. Nah, maka ini menjadi satu sifat yang sangat mulia, sampai Allah pun memberikan salah satu di antara nama-namanya adalah al-halim. Juga Allah subhanahu wa ta'ala menamakan salah satu kekasihnya dari kalangan para anbiya, yaitu Ibrahim alaihissalam, dengan kata-kata halim. Di dalam firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Ibrahim la'awwahun halim. Sungguhnya Ibrahim adalah orang-orang yang senantiasa kembali kepada Rabb-Nya untuk bertaubat dan juga memiliki kemurahan hati yang baik. Maka al-halimu 'azimus sya'n, rafi'ul makan, mahmudul amr, mardiyul fi'l. Maka halim ini adalah salah satu sifat, kemurahan hati ini adalah salah satu sifat yang agung. Kemudian posisi atau kondisi derajatnya itu sangat tinggi, yang tidak mudah orang melakukannya. Tidak semua orang mampu menerapkan kemurahan hati. Kemudian setiap aktivitas orang yang memiliki kemurahan hati itu pasti diridhoi oleh siapapun, disenangi oleh banyak orang. Dan sebaik-baik kemurahan hati adalah ketika seseorang dalam kondisi dizalimi, kemudian ia mampu untuk membalas, namun justru ia memaafkan. Ini kondisi hilm yang paling sempurna. Kondisi kemurahan hati yang paling sempurna, yaitu ketika ia dizalimi, ia mampu untuk membalas, namun Masya Allah tabarakallah, ia justru memaafkan yang menzaliminya.
Namun sekali lagi khotal iman, azani Allah wa yakum, ini adalah salah satu sifat yang perlu kita latih. Karena ini adalah sifat yang tidak mudah untuk diterapkan. Yang dimana ketika kita, bahkan kami sendiri mungkin ketika berhadapan dengan orang-orang yang menzalimi, mungkin ada motivasi, terpacu untuk membalas, terlebih dalam kondisi kita mampu untuk membalasnya. Ada satu kisah penutup yang dimana dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita semuanya pernah membagi harta rampasan perang pada perang Hunain. Kemudian berkata seorang dari kalangan Ansar, sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi hal tersebut tidak adil dan tidak menginginkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Abdullah bin Mas'ud mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengkabarkan hal tersebut, bahwa ada seseorang yang menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fataghayyara wajhuhu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berubah raut mukanya. Thumma qala, kemudian berkata, rahmatullahi ala Musa. Semoga Allah merahmati Musa. Laqad udhiya bi akthara min hadha fa sabar. Sesungguhnya dahulu Musa alaihissalam telah diuji dengan ujian yang lebih berat daripada ujianku. Namun Musa alaihissalam justru memaafkan dan bersabar. Masya Allah, tabarakallah. Fata'ammal ya akhil karim, ya akhil muslim, maka perhatikanlah wahai akhi muslim, bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabar, kemudian memaafkan dengan kemurahan hatinya terhadap orang yang menuduhnya tidak adil, tidak ikhlas, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini sekiranya bisa kami sampaikan pada tema kali ini. Semoga bermanfaat bagi kami pribadi, juga bagi segenap para pemirsa yang senantiasa mengikuti channel YouTube Mu'allaf Center Sulawesi Tengah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan kita hamba-hamba yang ikhlas dan istiqamah di atas ilmu dan amal. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.